Halo semua, nama saya Faza Ahmad Zulfan. Halo semua, kali ini saya akan menganalisis barang thrifting, yaitu apa barangnya? Nah, ini kamera Canon 1200D. Sini menggunakan beberapa teori dalam komunikasi dan perilaku konsumen, yaitu konsumen etis, politik, dan teori sikap, perubahan sikap, serta kelompok referensi dan tekanan sosial. Kamera Canon 1200D ini, karena kamera Canon 1200D adalah kamera DSLR yang entry level yang masih cukup populer meskipun sudah tidak diproduksi lagi. Kamera ini saya pilih dalam kondisi bekas. Alasannya karena harga jauh lebih terjangkau dibandingkan kamera yang sama speknya dengan ini. Selain itu, kualitasnya masih sangat layak digunakan baik untuk belajar fotografi maupun membuat konten. Masih bagus banget ini barang. Dalam teori ini terdapat dua konsep utama, yaitu boycott dan buy-cott. Boycott berarti sengaja tidak membeli suatu produk sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan atau brand. Sedangkan buy-cott adalah tindakan sengaja membeli produk alternatif yang dianggap lebih murah, lebih sesuai dengan nilai atau prinsip yang diyakini. Dalam kasus Canon 1200D ini, keputusan membeli kamera bekas dapat dikategorikan sebagai boycott karena kamera ini dibeli dalam kondisi second, uang tidak dikeluarkan, tidak masuk kepada produsen melainkan kepada pemilik sebelumnya atau penjual barang bekas. Dengan begitu, konsumen tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus membeli produk baru. Selain itu, membeli barang thrift juga termasuk membantu memperpanjang usia dipakai sebuah produk sehingga dapat mengurangi limbah elektronik atau EWAS. Artinya, keputusan membeli kamera bekas bukan hanya lebih hemat tetapi juga menjadi konsumsi yang lebih berkelanjutan. Teori yang kedua adalah teori sikap dan perubahan sikap. Menurut teori ini, sikap seseorang dapat berubah karena adanya informasi baru yang didapat atau diterima secara terus-menerus. Saat ini, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Banyak konten-konten yang membahas gerakan boikot, isu kemanusiaan, pentingnya mengurangi konsumsi berlebihan, hingga mengajak membeli barang bekas atau produk lokal. Paparan informasi tersebut secara perlahan mengubah cara pandang seseorang terhadap produk. Seorang yang awalnya ingin membeli kamera baru, misalnya, akhirnya memutuskan membeli kamera yang bekas atau kamera yang sudah tidak ada di official store karena merasa pilihan tersebut lebih hemat, lebih ramah lingkungan, dan lebih sesuai dengan nilai yang diyakininya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang penting dalam bahkan mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Dan teori yang ketiga adalah teori kelompok referensi dan tekanan sosial. Kelompok referensi adalah kelompok yang mempengaruhi perilaku seseorang seperti teman, keluarga, influencer, komunitas, maupun netizen di media sosial. Di era digital, muncul fenomena yang disebut social sanction atau sanksi sosial. Ketika seseorang membeli produk yang sedang menjadi sasaran boikot, mereka berpotensi menerima kritik atau komentar negatif dari pengguna sosial maupun lingkungan pertemanannya. Karena itu, keputusan membeli Canon 1200D bekas bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kesadaran pribadi. Saya memang ingin membeli barang bekas karena lebih murah, kualitasnya masih baik, dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah tekanan sosial. Saya memilih membeli barang bekas agar tidak dianggap mendukung perusahaan yang sedang menjadi sasaran boikot atau tetap sesuai dengan norma yang berkembang di kelompok pergaulan saya. Dalam kenyataannya, kedua faktor tersebut sering kali berjalan bersamaan. Keputusan membeli tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan sekian analisis saya tentang barang thrift Canon 1200D. Sekian dan terima kasih.